Em, ya kali ini saya akan latihan presentasi. Mungkin yang terakhir sebelum nanti jam 10 presentasi yang sesungguhnya. Saya akan membawakan sebuah topik pada kuliah ADSL, Analisis Data Spasial Lanjut di Magister Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Kali ini saya akan melanjutkan dengan presentasi kedua yang berjudul Auto Registration on OpenStreetMap with Drone Imagery, dan nama saya Ilham. Kita kembali sedikit kepada research question dari presentasi yang pertama adalah bagaimana cara menjembatani keterbatasan zoom citra satelit dengan drone imagery pada peta. Yang kedua, apakah kita bisa mendapatkan hasil registrasi drone imagery lebih baik daripada satellite imagery? Sebenarnya ini kembali kepada permasalahan utama adalah ketika misalkan kita menggunakan Google Map, kemudian kita set zoomnya itu pada value yang paling maksimal, itu kalau nggak salah 20 atau 21 levelnya. Kemudian ternyata pas kita zoom itu, misal di Jakarta itu resolusinya nggak terlalu bagus, masih ada kayak semacam semut-semutnya sedikit, ada pecah-pecahnya. Kemudian pada satu saat misalkan pada event kebencanaan, misalkan ada kebakaran atau gempa bumi atau bencana yang lainnya, kita mau dapatkan misalnya kita mau mendapatkan sebuah informasi secara keseluruhan dari citra udara, dan kita hanya bisa mendapatkan citra udara yang paling bagus itu menggunakan drone. Kemudian kalau kita mau melihat secara keseluruhan, berarti kan kita salah satu caranya adalah memetakan cita-cita tersebut pada lokasi yang tepat. Nah, kemudian kenapa tidak menggunakan Google Map, citra satelit pada Google Map? Karena dia tidak selalu terupdate setiap hari. Apalagi negara-negara seperti negara di Indonesia itu mungkin diupdate sekitar 6 bulan atau 1 tahun, saya kurang paham. Tapi dari Google Map citra satelitnya, misalkan kita lihat sekarang, itu bisa jadi suatu area itu hanya terupdate terakhir kalinya adalah tahun lalu, jadi terlalu lama. Nah, kemudian proposal metode yang kita ajukan adalah yang saya ajukan menjadi 2 bagian, yaitu main prosesnya ada image stitching, image rotating, dan image scaling. Kemudian ada feature matching, dan ada mapping kepada peta OpenStreetMap. Kenapa menggunakan OpenStreetMap? Karena kita tidak bisa kalau kita menggunakan Google Map itu tidak bisa mengupdate citra satelitnya secara mandiri. Kita bisa saja mengupdate atau mereview suatu tempat objek di Google Map, tapi kita tidak bisa mengupdate. User Google yang umum tidak bisa mengupdate citra satelitnya seperti yang kita tahu. Nah, prosesnya adalah drone imagery ini akan kita ekstrak metadatanya, kemudian dari metadata tersebut kita arahkan. Misalkan drone-nya pada saat menangkap gambar tersebut tidak menghadap kepada arah utara, kemudian kita arahkan ini kepada arah utara seperti pada peta. Utara peta adalah utara peta kita satukan dengan utara pada image. Kemudian kita centering ke tengah, misalkan titiknya di
lokasi latitude dan longitude A dan X gitu ya, A dan B atau X dan Y. Kemudian nanti ada fitur extraction dari fitur tersebut. Nah, di lokasi yang sama kita ambil saja tuh satu blok satellite imagery, kemudian kita cocokkan kita ekstrak dulu fiturnya dari satu blok imagery dari satelit tersebut, kemudian kita satukan fitur matching gitu ya. Kemudian kalau ini sudah bisa, maka metodenya kita coba gabungkan, kita wrap. Kemudian citra satelit ini yang akan terupdate dengan drone imagery, barulah dari sini kita bisa mapping kepada OpenStreetMap. Nah, pada web application saya menggunakan DJS Flash API, Flash untuk membangun API. Kemudian API ini akan terhubung ke database menggunakan PostgreSQL. Nah, ini adalah progresnya. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah drone imagery metadata extractionnya. Saya sudah mendapatkan banyak. Salah satunya adalah flight yaw. Ini adalah arah drone ketika dia memoto. Kemudian ada relative attitude, ini ketinggian dari permukaan tanah. Kemudian latitude, longitude. Dari sini kita bisa mendapatkan spatial resolution, dan dari 5 lokasi yang saya ambil itu ada rata-rata sekitar 2,5 sampai 3,5 cm per pixel. Ini cukup bagus. Kemudian ada konversi spatial resolution, ada ini semacam kembalikan ini aja ya, kembalikan rumus saja untuk mendapatkan konversi spatial resolution agar kita bisa dapatkan spatial resolution sama dengan citra satelit dari Google Map. Kemudian fitur matching, saat ini menggunakan algoritma ORB atau OP itu. Kemudian sedang coba algoritma superglue, ini ternyata lebih baik saat lakukan fitur matching karena dia menggunakan graph neural networks. Mapping map dan ini adalah front end dan back end. Jadi tanda-tanda yang cek hijau ini saya sudah selesai melakukannya. Yang tersisa adalah bagian fitur matching ini. Nah, sedikit catatan, gambar yang saya ambil atau hasil drone imagery-nya adalah jadi kameranya itu harus menghadap ke tanah dan itu harus tegak lurus dengan permukaan tanah, karena ini lebih memudahkan untuk menghitung GSD ya, atau spatial resolution menggunakan rumus ini. Ini adalah spatial resolution dalam satuannya cm per pixel. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya. Ini nggak bagus sebenarnya. Saat saya menggunakan ORC, saya coba tweak gitu ya, parameternya ternyata masih berantakan banget. Jadi kalau kita melakukan feature matching dan ternyata ini masih banyak cross seperti ini, banyak yang tidak cocok ketika kita lihat titik-titiknya itu, ini masih banyak yang salah. Nah, kalau salah satu paper yang saya ujuk itu pakai superglue running feature matching, ini hasilnya bagus banget. Dia yang paling kanan ini menggunakan superpoint dan superglue. Dia ada 2 gambar gitu ya, 2 gambar yang diambil dari 2 sudut berbeda pada objek yang sama. Ternyata tuh yang not match itu hanya sedikit, jadi lebih banyak yang match. Bagus banget. Nah, ini adalah expected results. Jadi ketika misalkan kita kembali ke sini ya, misalkan kita sudah melakukan feature matching, dari feature matching ini kita dapatkan hasil yang bagus, banyak yang match dari fitur yang diekstrak. Kemudian tuh kita bisa dilakukan namanya apa ya, image wrapping antara dua gambar ini
mana yang gambar jadi referensi, mana yang gambar yang kita pakai untuk di train. Jadi hasilnya itu kurang lebih harapannya adalah seperti ini. Misalnya kita punya citra satelit yang ada, terus kita lakukan image registration, kita bisa update. Ketika kita match, kita bisa update dengan yang terbaru, dan dia bisa melakukan perbaikan kualitas gambar. Jadi satellite imagery, di atasnya ada layer drone imagery, kemudian dia semacam merge gitu ya, dan citra pada dimensi yang di merge ini dia akan terupdate dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini hanya progress report karena saya masih butuh waktu untuk melakukan feature matching menggunakan yang tadi super glue. Demikian, terima kasih Bapak dosen dan Ibu dosen. Terima kasih rekan-rekan sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Peace.